yang meneguhkan ya Tuhan segala perkataan-perkataan iman ini. Kalau kami pun sedang mengalami kondisi yang tidak menguntungkan, kiranya perkataan-perkataan ini tidak kami lupakan begitu saja, tetapi bahwa kami tetap berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengasihi Engkau, untuk melayani Engkau. Tuhan, tolong dalam hidup kami, supaya yang kami jalani ini tetap kami selesaikan sampai di ujung jalan dari iman kami, pengharapan kami, yaitu sorga mulia. Seperti firman-Mu berkata, bahwa pengharapan kami inilah yang kami taruh jauh di belakang hadirat Tuhan, yang kami baru nikmati di dalam satu suasana, tapi kelak kami akan lihat itu muka dengan ketemu dengan muka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, firman-Mu yang akan diberitakan membekali kami. Tuhan kiranya menolong supaya hati dan pikiran kami dapat menerima, bahkan lebih dari itu percaya, sebab hanya dengan percayalah kuasa Allah bekerja dan hidup kami diubahkan, hidup kami dilayakkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah ini. Berkatilah pelayan-pelayan yang mengambil bagian di dalamnya, supaya pelayanan ini terus dilakukan dengan penuh cinta, dengan penuh kerinduan dan tanggung jawab. Tuhan berkati mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan menikmati firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, minggu lalu kita sudah melihat saudara dari perjanjian-perjanjian yang didirikan oleh Tuhan, ya, yang menjadi satu sarana bagi Tuhan sendiri untuk melaksanakan kehendaknya, mewujudkan kehendaknya, sehingga manusia mendapat kepastian. Walaupun dengan perjanjian itu manusia sebetulnya tidak boleh menagih, ya, karena memang Allah tidak akan pernah lupa, yaitu Allah juga tidak akan abai, ya, tidak akan mengabaikan perjanjiannya. Hanya karena kita yang kurang sabar, kita merasa seperti janji Tuhan itu belum kunjung datang, belum kesampaian. Maka sebenarnya perjanjian itu bukannya menjadi sarana bagi umat Tuhan untuk bisa menagih. Karena siapa kita, saudara, ya, berani menagih satu kebesaran Tuhan? Ya, menerima saja itu saja merupakan sebuah kelayakan. Kita hidup saja itu sudah sebuah kelayakan. Tidak ada ongkos yang bisa membayar kehidupan itu untuk setiap detiknya. Belum ada, saudara, ya. Belum ada, ya. Jadi bukan hanya sekedar udara, tapi sistem dari pernafasan, sistem dari peredaran darah itu kalau dibuat angka, kalau kemudian harus dihitung, saudara, harganya, tidak ada yang bisa membayar untuk satu kehidupan itu sekian lama. 1 detik, 1 menit mungkin masih bisa orang buang uang. Tapi siapa yang bisa mempertahankannya, tetap membayar dengan ongkos yang mahal untuk hidup yang lebih panjang? Tidak ada yang bisa. Ya, dulu pernah ada satu film, saudara, judulnya film itu In Time. Ya, kalau saudara pernah mengingat, pernah nonton, nama judul filmnya itu In Time. In Time ini mengisahkan bahwa dunia itu betul-betul sudah dihitung dengan waktu. Manusia hidup tidak hanya dari usianya, tetapi dari waktu yang bisa dia beli, yang bisa dia punya. Waktu itu, saudara, akan tertulis di tangannya di sini, ya. Ya, waktu seperti jam, ya, seperti jam digital, ada detik, menit, dari menit jam, lalu jam, hari, lalu dari hari itu ke tahun. Jadi ada ada 5, berarti ada 5 itu, ya, ada 5 apa istilahnya tuh,
5 digit lah ya. Ada digit detik, lalu digit menit, lalu jam, lalu hari, lalu tahun. Nah, diceritakan di film itu, manusia bekerja, ya, maka upahnya itu adalah waktu. Gitu. Caranya ada satu mesin nanti di mana tangan itu dimasukkan ke mesin itu. Seandainya orang bekerja, dia dapat upah, sebutlah upahnya misalkan saudaranya 100.000 satu hari misalkan begitu. Maka dia tidak akan menerima dalam bentuk uang. Tapi cukup dia masukkan tangannya di satu mesin, nanti nambah di situ waktunya itu. Ya, paling tidak nambah misalkan 30 hari misalkan gitu. Berarti hidupnya masih 30 hari. Orang bekerja itu artinya hanya untuk menambah waktu hidupnya. Gitu. Nah, tetapi diceritakan di situ. Kejahatan muncul, saudara, karena ada orang yang malas bekerja, tapi pengen hidup panjang. Maka akhirnya dia mencuri waktu. Nah, ternyata cara mencuri waktu itu gampang. Orang dibuat tidur, maka kemudian dia tinggal tempelkan tangannya dengan tangan orang itu, maka waktu dari orang itu pindah ke tangannya. Itu cuman film. Ya memang bohong-bohongan, namanya juga film. Tapi itu membuat kita memikirkan sesuatu yang bahkan mungkin juga pernah disinggung di dalam Alkitab. Manusia itu ada yang menghargai waktu sehingga dia akan mencari hidupnya untuk menjalani waktu demi waktu. Tapi ada orang yang hanya ingin mencuri waktu tapi tidak bisa pakai waktu. Contohnya apa? Ketika dia sudah banyak waktu, dia pikir dia umurnya akan panjang, maka dia bersenang-senang, saudara. Dia buat hidupnya itu seperti tidak mempunyai masalah. Tapi pada akhirnya ada yang mati karena memang penyakit, ada yang mati karena celaka, ada yang mati karena dibunuh. Sementara waktu yang dia punya ketika orang ini mati, waktu yang dia punya 0. Tidak bisa lagi dipindahkan. Nggak bisa lagi dipindahkan. Kalau udah mati, mendadak jadi 0 dia. Kita mau pegang itu nggak akan pindah dia. Jadi orang yang buang-buang waktu, habis waktunya. Begitulah idenya. Itu film memang bohong-bohongan. Tapi idenya ada di sana. Nah, sebenarnya secara tidak langsung dunia ini sekarang kehidupan kita juga begitu, saudara. Waktu yang kita punya terbatas sekali. Ada yang mungkin dikejar-kejar dengan sakit. Ada yang mungkin dikejar-kejar dengan usia tua. Ada yang dikejar-kejar dengan apa lagi? Asal jangan dikejar utang ya, saudara. Dikejar apa lagi? Dikejar dengan kepahitan. Sehingga hari-harinya berdoa sama Tuhan, pengen mati aja. Tapi begitu dikasih setengah mati, takut, ya, komplain. Sebenarnya dunia ini kan juga begitu, saudara. Apapun yang kita hadapi membuat kita itu merasa bahwa jauh lebih cepat mengakhiri hidup daripada menjalani hidup. Tapi tahukah saudara bahwa sebenarnya kalau Allah masih menginginkan seseorang itu hidup lama sesuai dengan kehendaknya, lalu kita yang memilih untuk terjadinya takdir yang lain, itu kan disebut dengan buang-buang waktu sebenarnya. Karena waktu itu nggak bisa saudara kasih kepada orang lain. Ya, seandainya ada orang yang bilang, "Duh Tuhan, rasanya 24 jam itu kok kurang." Gitu. Kurang betul 24 jam tuh. Rasanya satu hari itu bikin kayak 30 jam. Ya. Tuhan nggak bisa kasih tambahan, saudara. Tetap 24. Ada orang-orang yang buang-buang waktu mati misalkan, mati konyol, mati percuma, gitu, mati penasaran sekalipun, itu waktu mereka nggak akan bisa ditambahkan ke kita juga. Karena waktu berakhir ketika kehidupan juga berakhir. Berarti tiap-tiap orang harus hidup dengan waktunya sendiri. Sekalipun kita juga punya waktu bersama-sama. Ada waktu untuk makan, ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk berdagang. Kita semua akan menjalani waktu yang sama, betul. Tapi yang disebut dengan kesempatan, tiap-tiap orang punya itu sendiri-sendiri. Ya. Nah, atas dasar itulah saudara, Allah menegakkan perjanjiannya.
Kalau soal penggenapan, Allah sudah punya waktunya. Asal manusia itu mau menjalaninya saja. Tapi sambil menjalani waktu Tuhan itu, manusia kan harus juga menggunakan dan menjalankan waktunya sendiri. Di samping waktu untuk hidup, di samping waktu untuk dapat mempertahankan hidup, atau termasuk waktu untuk menikmati hidup, ada juga kan waktu-waktu lain, waktu untuk bersuka cita, waktu untuk beribadah. Dan itu kan semua harus saudara pakai di dalam waktu yang berjalan. Entah nanti saudara merasa, kok saya kekurangan waktu. Entah saudara mungkin merasa, masih banyak waktu. Tiap-tiap orang akan punya pengalamannya masing-masing. Tapi orang yang kekurangan waktu biasanya karena dia sudah menggunakan dengan sangat baik waktu-waktu yang dia punya. Dia akan merasa kurang. Tapi kalau waktunya banyak, jangan-jangan dia banyak santainya. Makanya masih ada banyak waktu dia rasa, saudara. Ya. Nah itu pengalaman. Ada mungkin yang lain. Tapi rata-rata seperti itulah pengalaman. Maka ketika Allah menegakkan perjanjiannya, Allah kemudian menghitung di dalam waktu-waktu manusia. Kapan saat yang cocok, yang layak. Ketika manusia sudah siap, manusia sudah matang, Allah genapi janji itu. Tapi selama waktu itu Tuhan sediakan dan manusia belum matang, masih harus belajar, hanya sikap manusia saja yang ditunggu. Masih kuat mau belajar, masih kuat mau dengar-dengaran, masih kuat mau iring Tuhan, artinya masih kuat mau menjalani hidup sekalipun ada pahit-pahitnya, atau memang kita yang akan mempergunakan waktu sesuka kita. Masa bodoh gitu. Sama aja. Setia gak setia juga sama aja. Sama aja. Berkorban gak berkorban juga sama aja. Karena kita yang memang sudah tidak lagi punya perhatian terhadap waktu. Tapi kalau saudara baca Alkitab gak gitu. Tuhan bedakan itu saudara. Tuhan bedakan. Maka perbedaannya itu terasa betul ketika Tuhan menegakkan perjanjian yang keempat. Jadi sebelum saya kemari, sebelum kita membahas tentang upah kesetiaan, masih ada satu perjanjian yang pada waktu minggu lalu saya katakan belum masih akan diteguhkan. Perjanjian pertama kepada Nuh, perjanjian kedua kepada Abraham, perjanjian ketiga kepada Musa di Sinai. Nah perjanjian 4 kita dapati di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7. 2 Samuel pasal yang ke-7. Cerita ini saudara dimulai ketika Daud berdoa kepada Tuhan. Ya. Sebab Daud sudah dipilih oleh Tuhan menjadi raja menggantikan Saul. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7. Mari kita lihat ini. Mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-17. Disinilah perjanjian Tuhan kepada Daud itu ditegakkan. Ya, saya baca dari ayat 1. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuh di sekelilingnya. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihat, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Daud setelah menjadi raja, saudara, dia melengkapi dirinya dengan istana, ya istana yang megah sekali. Dan istana itu butuh waktu yang cukup lama, saudara, dia membangunnya. Karena detail betul dia membangun istana itu. Ya. Tapi setelah dia diam di istana, nyaman betul. Ya. Sudah diberkatilah ini. Maka Daud merasa sedih. Sebab tabut Tuhan, simbol dari kehadiran Tuhan, itu cuman disimpan di bawah tenda. Tenda, saudara, tenda. Kalau orang tuh jual apa itu yang di depan itu, jual pisang goreng, jual apa lagi itu. Tenda hanya dari terpal doang.
Disitulah ditaruh tabut Tuhan. Sementara Daud tinggal di istana yang nyaman sekali. Seperti ada rasa bersalah dia. Maka kemudian dia tanya kepada Nabi Nathan, apa yang harus saya buat? Ya sudah, kalau gitu tanyakanlah di dalam hatimu. Apa sebenarnya yang sedang terkandung di dalam hatimu? Tanyakanlah itu. Nanti Tuhan yang akan menyertai engkau. Itu saudara, mahalnya keinginan hati. Mahalnya itu saudara, kerinduan yang ada di dalam hati. Kalau kerinduan itu benar dan connect dengan kehendak Allah, mahal betul itu. Belum dilakukan saudara, baru ingin. Inginnya ini saja sudah mulia, asal tadi connect dengan kehendak Tuhan. Jangan ingin karena saudara takut disaingin orang. Jangan ingin sesuatu karena saudara ingin disebut yang punya semuanya. Gitu. Jadi seolah saudara pengen kalau jadi bahan cerita orang, asal orang sebut punya apa, nama saudara yang disebut. Tuh. Itu ada bangunan gedung lantai 30, oh itu yang punya si A. Gitu. Itu ada bangunan 30 lantai ke bawah, itu yang punya si A. Gitu. Jadi seolah itu saudara berdoa, Tuhan bikin supaya saya punya semua. Sehingga kalau orang cerita itu pasti nama saya disebut. Kenapa? Karena saya semua punya. Nah, bukan itu. Bukan karena saudara berdoa ingin sesuatu karena saudara tidak ingin diremehkan orang. Itu pun tidak. Itu pun gak benar. Tapi inginkan sesuatu yang memang suci, yang sekiranya Allah juga pasti akan menyetujuinya. Keinginan yang sama. Keinginan hati seperti itu saja saudara. Itu sudah mahal saya katakan. Sampai Nathan bilang Tuhan pasti menyertai engkau. Baru ingin loh saudara. Kalau keinginanmu itu memang betul apa adanya, murni, ya, apalagi tidak mementingkan diri sendiri untuk kemanfaat banyak orang termasuk keluargamu, percayalah dari keinginanmu saja Tuhan sudah akan menyertainya. Artinya Tuhan akan menjaganya sampai nanti keinginan hati kita terkabul. Dan ayat 4 bilang apa? Tapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan. Demikian, pergilah, katakan kepada hambaku Daud begini, firman Tuhan, masa engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku menggembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel? Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu anas? Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang, ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kujalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap. Dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Sampai situ dulu. Baru keinginan hati. Saya pengen bikin rumah Tuhan. Masa saya tinggal di istana, tabut Tuhan hanya ditempatkan di tenda. Baru keinginan hati. Nabi Nathan terus berkata, oke,
dengarkan suara hatimu. Lalu nyatakanlah kepada Tuhan. Nanti Tuhan pasti akan menyertai. Mungkin setelah itu, walau gak diceritakan di ayat ini, Daud berdoa. Atas apa yang dirindukannya, Daud berdoa. Lalu tiba-tiba di rumah Nabi Nathan, Tuhan berfirman. Jawaban doa. Oh, termasuk cepat ini. Tapi ya, itu kan tergantung waktu Tuhan. Tuhan gak ngomong ke Daud. Tuhan pakai orang lain, namanya Nabi Nathan. Tuhan berkata kepada Nathan, kasih tahu sama Daud. Sudahlah, gak usah kau repot-repot membuatkan bagiku rumah. Toh dari dulu, sejak dari Mesir kau tinggalkan, aku keluarkan engkau dari Mesir. Sampai keturunanmu masuk di negeri ini, aku kan gak pernah minta rumah. Kalaupun ada, rumah itu sementara, itu pindah-pindah tempat. Itu yang saudara kenal dengan tabernakel. Tapi itu kan tidak bisa disebut rumah, saudara. Kenapa? Ya karena bongkar pasang. Gitu loh. Itu gak bisa disebut rumah, hanya disebut sebagai tempat sementara. Tuhan bilang gak perlu. Toh aku gak perlu rumah juga. Tapi kalau kamu memang mendapatkan istana, ya sudah. Itulah memang karena berkatmu. Tapi antara Daud ini orangnya rendah hati sekali. Ya. Lalu Tuhan juga memang tidak pernah muncul sebagai orang yang terlalu menuntut. Coba saudara, ikut Tuhan tuh enaknya tidak ada tuntutan dari Allah kita. Cuman satu saja ketentuannya. Lakukanlah perjanjian dengan setia. Kan sudah Allah mengikatkan diri dengan perjanjian. Jangan membelakangi Tuhan. Jangan menyembah Allah lain. Kan cuman itu aja pesannya. Cuman itu loh saudara pesannya. Allah tidak nambahkan kepada jemaat Israel itu upeti. Allah tidak bebankan lagi kepada Israel itu kemudian satu sebutlah dalam bahasa yang umum itu adalah syariat atau aturan ketat untuk hidup sebagai orang beragama. Enggak, mereka aja yang cari susah. Orang Israel aja yang cari susah. Nanti hari tertentu mesti begini, hari ini mesti begini. Mereka yang bikin sendiri aturannya, mereka yang langgar sendiri. Dari awal cuma satu ketentuannya, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Jangan menyembah Allah lain, jangan membuat patung bagimu untuk disembah. Jangan menyebut namaku dengan sembarangan. Dan hormatilah hari Sabat sebagai hari perhentian. Allah cuma minta 4 dari manusia itu. Dari hukum itu Tuhan cuma minta 4. Enteng kan? Tidak ada berhubungan semua dengan ekonomi, tidak ada hubungan dengan finansial, tidak ada hubungan dengan perpajakan. Apalagi? Pokoknya gak ada hubungan dengan duit. 1, sembah Tuhan. 2, jangan bikin patung. 3, jangan menyebut nama Allah sembarangan. Yang keempat, hormati Sabat. Atau kita ganti sekarang, kita konversi. Hormatilah hari-hari ibadah. Hormatilah. Dan rayakanlah ibadah. 4. Susah gak? Gak susah. Tapi kalau mau dibikin susah bisa. Benar gak saudara? Bisa. Nah yang bikin susah itu orang Israel. Orang Israel bilang, oh gak cukup dong dengan ini. Masa hanya cuma sekedar hari raya kita datang. Yuk kita datang sambil bawa ini, bawa itu. Mereka punya inisiatif, tapi mereka sendiri yang melanggar. Nanti mereka bilang, aduh ternyata terlalu capek ya, terlalu banyak ya kita bawa. Nah mereka sendiri yang mau. Walau pada akhirnya Tuhan juga perintahkan itu sebagai satu ketetapan hari raya. Hari raya tok, saudara. Maka itulah manusia harusnya mudah. Tapi kalau mau dibawa susah ya bisa. Gitu. Jadi kita lakukan yang mudah-mudah saja. Nah kan cuma itu ketentuannya. Maka Daud pun ketika
mempunyai sesuatu dalam hatinya dan dia menyatakannya kepada Tuhan. Aku ingin membangun rumah Tuhan. Tuhan bilang gak usah kau yang bangun. Gak usah. Nanti anakmu saja yang akan membangunnya. Tapi untuk engkau, karena engkau juga adalah orang yang aku pilih dari para penjaga-penjaga domba, katanya kan begitu. Maka kepadamu aku akan tambahkan apa yang sekarang engkau sudah dapat, aku tambahkan. Apa yang ditambahkan Tuhan? Aku akan membuat keturunanmu itu menjadi raja. Jadi bukan cuma Salomo, tapi keturunannya. Berarti anak Salomo, cucu Salomo, anaknya cucu Salomo. Tuhan akan angkat menjadi raja. Dan itu tergenapi enggak? Tergenapi. Lagi-lagi Daud sudah mati. Tapi Tuhan menggenapi janjinya ini. Anak-anak atau keturunan Daud dapat memimpin Israel, saudara, sebagai raja. Itu dalam kurun waktu 325 tahun. 19 generasi. Coba itu. Sama kan kayak waktu Allah berjanji kepada Abraham, nanti keturunanmu akan menikmati tanah Kanaan. Begitu tergenapi, Abrahamnya sudah mati. Sekarang perjanjian yang keempat ditegakkan. Udah kau gak usah bikin rumah. Nanti anak-anakmu, keturunanmu aja yang akan sudah aku jadikan raja. Tergenapi. Bahkan 19 generasi dari Daud jadi raja, saudara. 19 loh. selama 325 tahun. Tapi Daudnya sudah mati. Tetapi yang saya kagum itu adalah dari hati saja. Dari keinginan hati saja. Allah sudah melihat adanya ketulusan, adanya kemurnian di sini. Ketulusan dan kemurnian, enggak mau cari yang lain. Padahal niatnya bagus, mau bikin bait Allah, mau bikin rumah Tuhan. Tuhan bilang enggak usah, nanti anakmu yang akan membuatnya. Supaya nanti anakmu juga punya nama. Anakmu juga akan menjadi kesaksian. Tuhan bagi-bagi berkatnya, saudara, kepada keturunan. Hari ini engkau punya cerita. Percayalah kalau engkau hidup dengan setia, nanti anak-anak saudara akan punya cerita tentang Tuhan. Kalau saudara didik anak-anak saudara juga seperti engkau mendidik dirimu sendiri, kelak cucu-cucumu juga nanti punya cerita tersendiri tentang Tuhan. Jadi pentingnya saudara bayar hidup saudara untuk setia kepada Tuhan. Itu. Makanya saya tulis nih, upah kesetiaan. Yang mendapat nama besar, nama harum bukan hanya kita sendiri, tapi keturunan kita kelak. Di masa mereka, mungkin kita udah mati. Mungkin ya, kalau anak masih bolehlah kita hidup. Kalau cucu oke, masih bolehlah kita hidup. Tapi kalau buyut kayaknya agak susah kita masih hidup. Ya, anaknya buyut kita udah tinggal dipajang fotonya, foto kita. Ya. Paling tidak saudara, kita masih bisa mendengar dari generasi satu, generasi kedua setelah kita akan terjadi penggenapan ini. Seperti yang Tuhan bilang kepada Daud. Engkau itu kan sudah aku buat besar, kan gitu ya. Coba saudara dari ayat 9. Ayat 9. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kujalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Hebat gak saudara? Tapi bukan kepada Daud saja. Ayat 10. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dan tidak lagi dikejutkan oleh musuh-musuhnya. Berarti kan
Yang Tuhan buat besar bukan cuma Daud, tetapi keturunan-keturunannya Tuhan akan buat besar di tempatnya sendiri. Hari ini saudara, kita mendapati satu kebenaran bahwa apa yang Tuhan ikat dalam perjanjiannya itu berarti akan berlangsung, akan tergenapi untuk waktu yang lebih panjang dari usia kita sendiri. Itu saja. Kita bisa hidup berapa lama? 80 tahun? 100 tahun? Alhamdulillah kalau bisa seperti itu, saudara. Tapi perjanjian Tuhan lebih panjang selalu dari usia kita. Lihat Abraham. Abraham mati 175 tahun. Sementara perjanjian Allah, penggenapannya, usianya 400 tahun. Tuh, 2 kali lipat dari umur Abraham. 2 kali lipat, sudah. Sekarang juga kembali diteguhkan kepada Daud. Usia Daud hanya 70 tahun. Dia mati di usia 70. Tetapi perjanjian Tuhan berlaku berapa lama tadi saya katakan? 325 tahun. Berapa kali lipat itu? Ya, udah 5 kali lipat. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah khawatir kalau mau menyerahkan hidup kepada Tuhan itu. Jangan pernah khawatir. Walaupun kesannya kok belum dapat gitu. Percayalah Tuhan sedang simpan itu. Mungkin untuk kemuliaan kita bagi anak-anak kita kelak. Ya. Senang kan kita kalau anak-anak kita pada akhirnya juga mendapatkan nama besar. Nah, ini bukan janji muluk-muluk ya. Ini janji Tuhan loh saudara. Untuk kita, untuk umat Tuhan. Nama besar. Jangan dulu hatinya digigin besar, nanti keburu kita jadi besar kepala. Gitu. Sebelum Tuhan beri nama besar, apa yang perlu dibesarkan dulu? Iman saudara gedein dulu. Pengharapan saudara gedein dulu. Ibadah saudara perbesar dulu. Itu dululah. Berani kita bayar itu. Karena Tuhan mengikat perjanjiannya selalu lama waktunya. Jadi jangan kita yang bikin cepat-cepat dan jangan kita yang buru-buruin Tuhan. Nanti kita yang rugi. Lihat saja Daud punya hati yang baik saja. Tuhan bilang udah gak usah. Saya nanti malah kasih tambahan. Waduh enak betul ya. Kalau gitu mulailah kita saudara. Dari hari ini milikilah satu niat yang mulia di hadapan Tuhan. Itu aja Tuhan udah dengar saudara. Ya. Makanya kadang pengen juga, pengen saya punya bangunan gereja lebih gede dari ini. Gitu. Walaupun toh nanti yang datang sama, tapi setidaknya kan gede dulu. Enak jadi lebih lapang kita ibadah. Terus kita mengusahakan kita nabung-nabung. Tuhan bilang, nah gak usah. Nanti orang lain yang bangun, tenang aja. Ya. Oh ya kalau gitu saya gak perlu mikirin lagi bangunan gereja ya. Sudah ada bangunan gereja. Nanti kalau memang waktunya harus jadi besar, orang lain nanti yang akan bangun. Gitu. Enak kan begitu? Coba saudara buat begitu. Apa yang ada di hatimu saudara? Dan sekiranya kalau belum ada sekarang, nanti di rumah saudara pulang, mulailah berpikir kira-kira siapa yang pantas saya taruh di hati saya. Keluarga, suami, istri, anak-anak saudara. Taruh di dalam hati saudara. Nyatakan kepada Tuhan, Tuhan saya pengen ini. Keluarga saya itu semuanya dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Nanti Tuhan bicara sama saudara. Daud baru punya keinginan hati. Perjanjian Tuhan ditegakkan di sini. Saya pikir, Tuhan apa sih yang seringkali membuat kita ini gak bisa? Karena keinginan hati kita gak murni. Maunya itu karbitan. Cepat dapat supaya orang lain bisa saya saingi. Nah itu loh penyakitnya. Kalau seperti itu gagal total kita saudara. Karena orang yang ingin buru-buru sudah pasti gak mungkin sabar. Mau melatih sabar, saudara. Ya, kalau melatih sabar,
Itu gampang. Saudara berdiri pintu rumah pagi hari, lalu tungguin kapan matahari ini terbenam. Itu ngelatih sabar. Tungguin aja di depan. Orang lewat, ngapain? Ya nunggu matahari terbenam. Cuma ngelatih sabar. Kalau saudara bisa berdiri di situ sampai matahari terbenam dan tidak tergoda, itu tandanya saudara sudah mulai buang sabar tuh. Karena itu namanya latihan tuh saudara. Memang nggak ada tujuannya, hanya latihan. Kalau janjian sama orang, oh iya, jam 3 ya, teng, oke. Saya datang jam 2.55, itu karena jam 3. 3.15 belum nongol, 3.30 belum nongol, 3.45 baru datang WA, OTW, nah gitu, itu 3.45, OTW nih, 3.45, 4.00, macet, gitu. Ujung-ujungnya jam 5, tapi nggak apa-apa. Begitu dia datang, saya bilang, makan dulu, makan. Saya sudah makan, udah kenyang. Terus, kau masih repot nggak? Masih diburu-buru lagi nggak? Ada kesibukan nggak kau sore ini? Kalau ada, kau makan aja kita pulang. Gitu. Yang penting supaya kamu tahu bahwa ada waktu saya untuk ngajak kamu makan, kan gitu. Tapi kalau kau nggak buru-buru, ya kita duduk. Nah gitu. Apa yang bisa kita bicarakan? Nah gitulah enaknya. Nggak usah ngomel-ngomel, saudara. Kan ngomel-ngomel tetap aja, waktu kita udah kebuang banyak. Sama toh saudara, mau ngomel pun juga nggak akan bikin waktu kita jadi kembali lagi, tetap kebuang banyak. Gitu. Ya begitulah cara kita melatih sabar. Jadi kesabaran ini penting saudari dalam iman kita. Sebab Allah mengajari orang-orang salehnya pada masa perjanjian lama. Dengan perjanjiannya ini tuh untuk sabar. Saya mau lihatnya Abraham ini sabar nggak ya? 4 abad loh, mati memang dia, baru di pertengahan dari janji Tuhan. Tapi paling tidak dia sabar dong artinya. Sebab dari pertama Abraham sudah sabar. Dari sejak dijanjiin akan nanti dapat anak walaupun satu-satunya. Anak itu Ishak itu dijanjikan kepada Abraham ketika Abraham usia 75 tahun. Nanti baru kemudian lahir anak ini, Abraham umur berapa? 100 tahun. Berarti lamanya nunggu berapa lama? 25 tahun. Di situ Abraham udah dilatih kesabarannya. Makanya ketika Tuhan uji kemudian dengan hal yang lain, buat Abraham tidak masalah. Begitu juga Musa. Musa orangnya sabar. Ketika sudah umur 40 tahun, Alkitab ceritakan, Musa sudah dianggap matang sebagai seorang perwira istana Firaun. Harusnya dia sudah bisa memimpin Israel sudah ke padang gurun. Karena dia sudah terbiasa pegang pedang, dia sudah terbiasa berkelahi, dia sudah terbiasa berperang. Dan dia menjadi tangan kanan Firaun pada usia 40 tahun itu. Tapi buat Tuhan gak cukup. Memimpin umat Tuhan itu bukan cuma punya pengalaman tempur. Memimpin umat Tuhan tidak cukup hanya punya pengalaman dengan dengan strategi gitu. Pengalaman kepemimpinan nggak cukup. Tuhan bawa lagi 40 tahun dia diasingkan di sebuah tempat yang hampir nggak ada manusianya. Kenapa saya katakan begitu? Sekarang ini pun kalau saudara kesana seandainya di tempat yang namanya lembah Rafidim itu, tempat di mana Musa dikarantina 40 tahun, itu penduduknya saudara bisa dihitung dengan jari. Sekarang ini aja. Apalagi di masa purbakala. Tempat yang hampir gak ada manusia. Gitu. Tuhan bawa dulu Musa, nih kamu memang sudah punya pengalaman tempur, punya pengalaman lapangan, tapi gak cukup. Tunggu dulu. Mau gak kamu sabar sedikit waktu lagi. Nah sedikit waktunya itu Alkitab bilang 40 tahun lagi. Jadi nanti Musa balik ke Mesir itu saudara ketika umur sudah 80 tahun. Wah udah tuir. Udah tuir mimpin orang. Jadi Musa mimpin orang Israel itu udah 80 tahun. Nggak bisa disebut muda lagi. Seolah-olah 40 tahun itu Tuhan buang waktu Musa di sana. Kelihatannya memang begitu. 40 tahun loh saudara.
Musa itu ada di Midian, di lembah Rafidim itu 40 tahun. Bukan masa yang pendek. Sudah lahir anak-anaknya, sudah dewasa anak-anaknya. Baru di usia 80 tahun sudah kelihatan lemah. Baru dia pulang ke Mesir. Dia jumpai lagi orang-orang Israel. Orang-orang Israel bingung. Musa, lo mau mimpin kami? Gak salah yuk. 40 tahun lalu yuk gagah. Sekarang umur 80, ya ampun. Jangan-jangan perang ditiup musuh roboh nih, jangan-jangan nih. Gitu. Musa bilang, dulu 40 tahun yang lalu saya menang muda, menang pengalaman, menang kuat. Tapi sekarang usia 80 saya menang persekutuan dengan Tuhan. Udah percaya aja, yuk kita jalan. Jalan saudara, orang Israel dipimpin Musa yang sudah 80 tahun. Tuh saudara, dipimpin sama orang tua, dipimpin sama orang yang mungkin sudah mulai lemah, perasaan Israel mungkin perasaan yang takut, ya, cemas sekali. Aduh, cobalah Tuhan 40 tahun yang lalu pas dia lagi gagah-gagahnya, Tuhan gak perlu itu saudara. Tuhan gak perlu itu. Toh nantinya kita sudah lihat sebenarnya khotbah ini dalam kitab Bilangan. Sepanjang 40 tahun lagi di padang belantara, di padang pengembaraan. Boleh dikatakan tidak ada satu ayunan pedang pun yang Allah izinkan orang Israel memainkannya. Semua musuhnya mati secara mengejutkan. Belum sempat ini mereka main pedang-pedangan. Berarti kalau Tuhan buat Musa itu di karantina 40 tahun di Midian, itu memang menunjukkan Tuhan gak butuh Musa memainkan kemahiran tempurnya. Untuk apa? Gitu. Maka Tuhan memerlukan hal lain yang belum Musa punya ketika umur 40 itu. Jadi saudara tahu bahwa penggenapan janji Tuhan termasuk mungkin kita sebut itu dengan keberhasilan atau kesuksesan, mungkin harus menunggu di usia-usia yang panjang dari hidup kita. Ya apa-apa. Ya. Tapi kita bilang, tapi kok enak ya, ada orang yang sukses duluan. Biarin aja. Mereka punya pengalamannya sendiri. Mereka punya susahnya sendiri. Tapi orang-orang di dalam Alkitab rata-rata juga perlu waktu lama saudara untuk menikmati yang disebut dengan sukses, berhasil, apalagi kenikmatan hidup. Gak usah diburu-buru, ada waktunya untuk itu. Jadi itulah upah kesetiaan kan saudara. Itulah upah kesetiaan. Maka dengan sendirinya Allah ikatkan diri perjanjian. Perjanjian inilah yang membuat manusia belajar dan melihat. Oh Tuhan masih akan tetap ada di sepanjang peristiwa hidup manusia, sepanjang perjanjian itu terus diikatkannya, Tuhan tetap ada. Kalau kita yang sudah gak ada, karena mungkin dimakan usia, percayalah Tuhan tetap akan ada di generasi-generasi saudara. Tuhan tetap akan ada di keluarga anak-anakmu. Tuhan tetap ada di keluarga dari cucu-cucumu. Sebab sepanjang itu dia membangun perjanjiannya, berarti cakupan dari perjanjian Tuhan akan diperpanjang melewati kodrat hidup kita sendiri. Itu saya yakini saudara. Itu saya yakini. Tapi yang penting sekarang mulailah dengan membangun sesuatu di dalam hatimu untuk yang mulia. Jangan bilang saya gak bisa ini, saya gak bisa itu. Bisanya dulu sebutin di dalam hati. Sebutin aja dalam hati. Satu kali ada satu pemimpin wadah di gereja lain. Tanya kepada saya, gimana ya gitu untuk merekrut orang-orang ini. Susah betul bisa menyiapkan
tenaga untuk apa? Untuk partisipasi, ikut melayani. Saya bilang susah. Masalahmu juga masalahku, saya bilang gitu. Sama itu. Semua kita punya cerita kesusahan yang sama. Tapi buat saya lebih baik, kalau kau setuju, saya kasih usulan. Saya ingat ayat ini. Kandung dulu di dalam hati. Nanti Tuhan yang akan kasih pada waktunya. Kandung dulu dalam hati. Nyatakan pengenmu apa. Saya pengen ini, saya pengen ini. Nanti Tuhan kasih. Kali waktu ada seorang tua yang cerita sama saya lagi. Tapi ini bukan pemimpin wadah. Dia seorang bos lah ya, punya perusahaan besar, gitu, memperkerjakan sekitar 500 karyawan, gitu, anak Tuhan. Lalu sedang limbung dia. Kenapa? Dia nggak punya orang yang cakap untuk ditempatkan pada bagian-bagian penting di perusahaannya. Termasuk belum ada orang yang bisa menggantikan posisinya sebagai direktur perusahaan itu. Susah deh, gimana ya? Saya tanya, Om bikin apa? Sampai hari ini saya masih sebutkan di dalam hati saya sebagai keinginan. Tuhan tolong sediakan orang yang cakap untuk menjadi direktur perusahaan ini menggantikan saya. Tuhan tolong sediakan orang yang cakap untuk mengepalai dimensi finansial. Tuhan kasih yang cakap. Gitu. Terus belum dijawab Om. Belum dijawab Han katanya. Aduh, saya udah keburu nih nguatin orang dengan firman Tuhan. Udah tanyakan di dalam hatimu saja, taruh di dalam hatimu, nanti Tuhan akan penuhi. Nggak taunya dengar cerita dari si orang tua ini, hati jadi ciut lagi. Saya udah berdoa loh, udah tahunan Han, Tuhan belum kasih. Nah loh, mau gimana itu, saudara? Apa kita mau bilang Tuhan, untuk saya kasus khusus Tuhan kasih saya prioritas kek, gitu. Nggak bisa, saudara. Tapi dua cerita itu sama nyambung. Satu kali kita bisa berikan motivasi. Satu kali mungkin kita lemah sendiri. Tetapi pada akhirnya pengalaman orang lama mungkin dia berharap dan belum terrealisasi. Toh dia tetap konsisten. Toh dia nggak pernah meninggalkan persekutuan. Toh dia tetap rajin ke gereja. Sebab dia bilang, saya minta sama Tuhan saja susah dapatnya, apalagi saya tinggalkan Tuhan katanya. Apalagi saya nggak minta sama Tuhan, minta sama orang, saya pasti dikucilkan, saya akan dianggap remeh. Nggak apa-apa, lebih baik lama minta sama Tuhan daripada minta sama orang, jangan-jangan malah dipermainkan, malah nanti bohong belaka. Nah itulah dapat spirit lagi, saudara. Makanya kenapa saya ngeh sekarang. Orang-orang seperti Abraham, seperti Musa, seperti Daud. Mau menunggu lama. Walaupun di hatinya sudah ada hal yang murni, hal yang baik. Dan bahkan Nabi Nathan sudah berkata, nanti Tuhan akan menyertaimu. Tapi tolong, bukan berarti saudara, semua yang murni, yang tulus, yang kita pengen itu harus terlaksana di dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nggak ada itu. Itu proklamasi. Ya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tapi kalau untuk iman, saudara harus berani berkata, Tuhan kuatkan hati saya supaya apa yang saya inginkan tidak berubah. Dengan demikian kesetiaan saya juga tidak berubah. Karena Allahku juga Allah yang tidak berubah. Berani saudara. Ya. Jadi ketika manusia yang mendua hati, Allah yang nanti akan ingatkan, perjanjianku masih berlaku. Perjanjianku belum putus, belum batal, masih berlaku. Cuman itu cara Tuhan meneguhkan
Hanya pilihan itu yang harus kita tentukan. Tetap pilih, ya Tuhan saya tetap percaya, saya jalani iman saya. Sebelum digenapi, sebelum dapat saya tetap jalani. Walaupun saya harus habiskan banyak waktu dengan ibadah, dengan persekutuan. Saya tetap berkata ya. Nah itu yang akan menentukan nanti gairah saudara untuk mengikut Tuhan itu sendiri. Tapi mulailah saudara, engkau tanyakan di dalam hatimu apa yang paling pantas ada di dalam hatimu yang engkau ingin minta kepada Tuhan. Gitu. Saya tutup dengan satu cerita dari Agur bin Yake. Ya. Agur bin Yake pernah membuat satu tulisan. Satu tulisan ini di dalam Amsal pasal yang ke-31. Ditulis begini, ini yang dia minta di dalam hatinya. Dia berkata, Tuhan, kalau boleh, jangan berikan aku kekayaan, katanya. Supaya aku jangan melupakan Tuhan Allahmu. Rupanya penyakitnya orang kaya ini suka lupa. Lupa sama orang, lupa sama saudara, lupa sama Tuhan, itu kalau udah kaya. Gitu. Jadi saudara hati-hati nih, kaya nggak masalah, tapi ada bahayanya. Begitu kaya lupa, ya. Lupa sama orang yang baik sama saudara dulu, lupa dari orang yang pernah modalin saudara dulu. Begitu udah kaya, memang kadang-kadang jadi pelupa kita. Gitu. Makanya si Agur nih berdoa, saya nggak mau minta kaya Tuhan, karena saya tidak ingin karena kaya saya lupa, bahkan yang lupa sama Tuhan, saya nggak mau. Tapi jangan kasih aku miskin. Supaya aku juga jangan mencela nama Tuhanku. Jangan nanti merusak nama Tuhanku. Oleh karena miskin, Tuhan dijelek-jelekin. Oleh karena miskin, nanti firman Tuhan yang kita tuding-tuding bohong semua. Nah gitu. Walaupun miskin itu juga bukan merupakan sebuah azab, saudara ya. Tapi itu kan hanya pengalaman yang mematangkan kita kapan kita harus bersyukur dan kapan kita harus memberi, kan cuma itu buat saya loh. Tapi si Agur ini berdoa, jadi dia minta di tengah-tengah gitu. Jangan kaya, tapi jangan miskin. Kira-kira saudara kalau Tuhan jawab kayak apa ini jawabannya? Ya. Tuhan akan kasih pasti ke arah yang kaya. Artinya saudara bisa mendapatkan harta yang banyak. Tapi masalahnya kalau sudah dikasih yang kaya ini, tiba-tiba saudara masih rasa kurang. Lalu Alkitab bilang dalam satu perumpamaan. Ini satu bos yang sudah kaya, datang dia kemudian kepada orang suruhannya. Itu ada orang yang pakai uang saya dan dia belum pulangin. Kamu pergi ke sana. Kalau sampai dia nggak mau kembalikan uangnya, maka rampas semua barang yang ada di rumahnya. Padahal ini udah kaya. Tahu nggak? Banyak orang kaya sekarang jadinya merasa miskin. Gitu. Tapi ada orang miskin malah merasa kaya. Saudara mau yang mana? Ayo, susah kan jawabnya ya. Mau yang mana ini enaknya? Contohnya tahu, orang yang miskin tapi merasa kaya. Ada seorang janda yang gak punya apa-apa tapi rindu pengen memberi. Nah itu lagi-lagi rindu. Rindu ini mahal kan saya katakan. Rindu pengen memberi dan dia gak punya apa-apa. Akhirnya salah satu cara dia jual rumahnya. Jual rumah bukan untuk investasi. Jual rumah bukan untuk modal, buka usaha. Jual rumah harganya cuma 2 peser, dia bawa semua ini ke rumah Tuhan. Dia kasih itu, kelinting harga rumah. Begitu kelinting bunyi, dia mikir genteng udah gak ada, tembok udah gak ada, semua itu udah di situ semua. Yesus lihat itu. Ada orang Farisi, wah 1 renceng uang
Dulu uangnya rencengan saudara ya, kayak kopi kalau zaman sekarang gitu. Taruh, ding, 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 bunyinya banyak. Kalau dua yang janda ini cuma bunyi ting ting kan, cuma dua. Karena kan koin. Yesus bilang pada murid-murid, mana yang paling banyak mempersembahkan? Murid-murid bilang, ya itu dong, yang bunyinya paling banyak. Yesus bilang, enggak. Mereka ini semua memberi itu karena memang mereka kelebihan. Tapi ibu ini, dia memberi karena memang sudah enggak ada yang dia punya. Orang miskin rasa kaya namanya, saudara. Kira-kira hidupnya bagaimana? Saya rasa pasti hidupnya akan lebih baik. Karena Yesus ada di situ. Karena Yesus lihat persembahan itu. Orang miskin rasa kaya. Tapi jangan jadi orang kaya rasa miskin. Udah, kayak nggak punya uang, mau beli apa-apa, orang lain kalau bisa yang beliin, pakai uang lu dulu deh. Gitu. Padahal dia yang punya duit, pakai uang dulu deh. Ntar tahun depan gitu, mana duit lu? Ada sih, cuman pakai aja dulu deh, duit dulu deh. Gitu. Itu di toko sebelah saudaranya. Di sini nggak boleh ada berarti itu. Tapi kalau sampai ada, berarti di hatimu saya nggak tahu apa isinya. Itu aja saudara. Karena orang yang memang baik pasti akan punya daftar yang baik di hatinya. Itu saja. Nyatakan itu kepada Tuhan. Dan itu dengan sendirinya akan menjaga kesetiaan saudara. Allah juga setia kok. Saya kasih ayat nutup ya. Mazmur 103. Mazmur 103. Itulah sebabnya kenapa saya angkat tema hari ini upah kesetiaan. Karena demi mengikatkan perjanjiannya itu, firman Tuhan berkata begini di Mazmur 103 ayat yang ke-13. 103 ayat yang ke-13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ayat 14 saya tambahkan. Sebab Dia sendiri tahu apa kita ini. Dia ingat bahwa kita ini debu. Allah tuh tahu kita ini gak berdaya. Tapi seringkali kita yang gak mau tahu, kita ini lemah, gak berdaya. Kita merasa kita sok kuat. Kita nyombong ke orang lain. Perasaan kita ini sudah orang yang super sekali. Ya. Tapi dari firman Tuhan saudara lihat, mengapa Allah ikatkan diri dengan perjanjian. Ini kita kan masih berhubungan dengan Allah pemegang perjanjian. Minggu besok kita akan terakhir melihat dari sisi Allah ini. Ya. Nanti baru kita akan ganti tema yang kedua. Tema tentang Allah ini sudah 6 atau 5 minggu sendiri. Minggu besok terakhir kita akan melihat penggenapannya itu di dalam Yesus. Tapi si Bapa kita, mengapa Dia ikatkan dirinya dalam perjanjian dan butuh waktu lama, dengan sendirinya itu menegaskan bahwa Allah itu sayangnya tidak palsu. Allah itu sayangnya itu tidak tanggung-tanggung. Sayangnya bukan hanya kepada saudara, Dia sayang kepada generasi saudara sampai jauh ke depan sana. Bayangin Daud 19 generasi ke depan. 325 tahun. Kok cuma 19 generasi? Ya iya memang cerita raja-raja Israel cuma di situ. Tapi nanti keturunan Daud yang lain secara rohani Tuhan akan berikan berkatnya. Nah kita aja generasi 19 saja sudah gak bisa dapat saudara. Ya, paling kalau orang meninggal yang bisa ada di apa namanya itu di samping peti, nah, keluarga paling jauh itu pasti buyut, anaknya cucu kita itu udah paling, artinya saudara udah tua banget gitu di situ, berarti nggak mungkin ya cicit nih. Rasanya kalau generasi kelima belum pernah ada ya, gitu, yang berdiri nanti di peti mati gitu. Artinya jangankan borok-borok mau ngitung generasi 19, ngitung generasi kelima aja kita udah gak mungkin. Tapi yang jelas perjanjian Allah tetap panjang.
Sayangnya Tuhan itu panjang, saudara. Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Anak statusnya itu memang hanya butuh satu saja, jarak pertalian darah. Tetapi yang disebut dengan orang-orang yang takut akan Tuhan itu bisa terus nyambung. Artinya kalau saudara ajarkan kepada anak-anakmu takut akan Tuhan, artinya mereka masih menjadi peserta perjanjian. Anak-anak saudara bisa mengajar anak-anaknya lagi, berarti mereka masih menjadi bagian dari perjanjian Tuhan. Kalau saudara pastikan nanti dari cucu-cucu kita bisa mengajar anak-anak mereka lagi, berarti generasi mereka masih menjadi bagian dari perjanjian Tuhan. Lalu gimana caranya? Maka hiduplah dengan benar. Supaya yang engkau hidupi dapat dilihat oleh orang-orang di sekitarmu, keluargamu, anak-anakmu. Supaya nanti apa yang anak-anakmu lakukan dilihat lagi oleh anak-anak mereka. Ya. Hari Jumat kemarin ada seorang ibu telepon saya. Dia bilang, Pak Pendeta, saya pengen ngobrol-ngobrol dengan Pak Pendeta. Kasih waktulah, yuk. Ayo, saya bilang. Saya ke Puri, saudara. Ya, dari mulai jam 1 sampai jam sampai sore lah, sampai jam 4, hampir jam 4 gitu. Ngobrol, dia cerita. Dia bilang saya dulu gak punya apa-apa. Gak punya apa-apa. Terus saya pun ketika menikah, saya sudah dicekokin sama orang tua saya. Jangan cari orang kaya. Nanti kau dimainin, katanya. Jangan cari pokoknya orang yang kaya. Cari aja orang yang mau menanggung berdua susah senangmu, katanya gitu. Oh ya, oke. Diingat itu perkataan orang tuanya. Jadi dari sekian cowok dia cerita. Gitu. Dia cerita dari masa lalunya. Banyak loh Pak sebenarnya konglomerat yang naksir sama saya. Tapi karena saya ingat pesan orang tua, jangan cari yang kaya, nanti dimainin. Oh ya, udah saya cari yang biasa-biasa. Tapi saya berdoa, Tuhan saya pengen apa yang saya dan suami saya kerjakan ini dapat dinikmati bukan hanya oleh kami. Paling tidak anak-anak lah. Supaya anak-anak itu kami siapkan mereka supaya mereka jauh lebih mudah untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau kami ini udah babak belur lah kita cari uang katanya. Kita siapin anak-anak supaya jauh lebih mudah untuk bersekutu dengan Tuhan. Enggak mikir lagi susah-susahnya. Sampai begitu kata-katanya. Saya bilang oh begitu ya, luar biasa ini. Makanya sudah sekarang anak-anaknya semua ada di Amerika. Ya kerja di sana semua. Dia bilang gak apa-apa yang susah saya. Saya tahu artinya susah ini sudah cari uang, cari Tuhan. Aduh susah ya Pak ya, katanya gitu. Iya betul. Yang paling susah di dunia ini cuma 2, yaitu cari uang dan cari Tuhan. Gitu. Kalau cari masalah gampang, ya kan? Cari masalah gampang. Cari Tuhan, cari uang susah. Tapi sang ibu ini bilang, maka saya nggak pengen anak saya cari Tuhan susah dan cari uang juga susah. Saya yang siapin supaya gampang katanya. Saya yang kerja setengah mati. Saya bilang, aduh ibu mulia sekali hatinya. Iya, karena saya belajar dari Alkitab. Gitu. Bahwa apa yang kita kandung dalam hati ini, kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, Allah akan menyertainya. Wah, saya bilang cocok juga nih ayat. Kok dengan apa yang sudah memang menjadi runtutan dari bahan khotbah. Apa yang di hatimu saudara. Jadi sekarang Bapak Ibu Saudara daftarkan dalam hati saudara. Tuhan saya hanya ingin menghabiskan hidup saya itu di rumah Tuhan saja. Misalkan itu. Udah cari uang, ya pasti uang juga dapat. Tuhan saya ingin habiskan hidup saya bersama dengan keluarga saya. Untuk membangun mezbah yang sama. Gitu misalkan. Tuhan pasti sertai saudara. Dan saudara akan lihat nanti ke depan bahkan menjelang
hidup kita sudah mulai singkat berangkat begitu. Makin tua kita, tapi kita melihat bahwa janji Tuhan paling tidak seandainya pun belum digenapi, sudah mengarah kepada penggenapannya. Gitu. Dan itu akan membuat hidup kita terhibur, Bapak Ibu Saudara. Cuman itulah disebut dengan upah kesetiaan. Mungkin saudara tidak akan mendapatkan apa yang saudara ingin itu ada di tanganmu. Itu upah kerja. Iya. Saudara berhak mendapatkannya sesuai dengan hasil keringat saudara, upah kerja. Upah dari keselamatan juga ada saudara, yaitu sorga. Tapi upah kesetiaan saudara apa? Upah kesetiaan saudara adalah perlindungan Tuhan, berkat Tuhan, kenikmatan hidup yang saudara terima, termasuk juga sampai kepada keturunan-keturunan saudara. Semua ada upahnya. Semua ada upahnya. Ya. Jadi lakukanlah saudara mulai dengan hatimu, nggak usah lihat orang lain. Orang lain begini, lupakan orang lain sekarang. Takutnya kalau orang lain jatuh, saudara ikut-ikutan jatuh nanti. Gitu. Kalau orang lain itu kemudian jadi contoh, benar, ya kita sih untung. Akhirnya kita juga dapatkan keuntungannya. Tapi kalau orang lain tiba-tiba jatuh, orang lain tiba-tiba masuk di dalam masalah, gitu. Waduh, saudara, mengerikan. Gitu. Ikut orang mengerikan. Ini baru saya dengar kabar. Ada satu orang ditangkap karena terlampau sering ikut orang. Hidupnya nongkrongnya nggak pernah selesai, saudara. Tangkap. Dia bilang, Tuhan, sudahlah. Biarlah Tuhan bekerja atas hidupnya lah, supaya dia belajar. Jadi jangan salah nongkrong, saudara ya. Begitu teman tongkrongan saudara adalah orang-orang diincar polisi, saudara kena keciduk juga. Lebih aman tongkronganmu sama anak Tuhan. Gitu. Mau? Di mana? Ya di gereja lah nongkrongnya, jangan di kolong jembatan juga. Gitu. Ya. Perlulah kita berdoa untuk kekasih kita ini. Terlalu banyak nongkrong dia dengan orang lain. Akhirnya ketika diciduk teman tongkrongannya, dia ikut keciduk. Gitu. Ya itulah saudara, maka harus hati-hati kita ya Bapak Ibu Saudara. Apa yang ada di hati kita, itu saudara jaga. Kalau belum ada, saudara pikir-pikir siapa dan apa yang pantas yang saya simpan di hati saya. Ini yang akan saya tanya, akan saya sebutkan kepada Tuhan. Kalau ini sesuai kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan sertai. Haleluya. Gitu. Di dalam hatimu lah nanti engkau akan jaga dengan kesetiaanmu, dengan ibadahmu. Pasti nanti waktunya Tuhan akan berikan, Tuhan akan genapkan semua janji-janjinya. Mari kita berdiri, kita nyanyi satu pujian. Saya tiba-tiba teringat lagu ini, tapi apakah sudah disiapkan ya? Setiap janjimu Tuhan, kusimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Setiap janjimu Tuhan. Haleluya. Setiap janjimu Tuhan, kusimpan dalam lubuk hatiku. Air mata dalam hidupku, janjimu menopang hidupku, menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih
lagi dari awal. Setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Menolongku yang aku percaya. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Renungkan firman ini. Daud memulai segala sesuatu dengan apa yang ada di dalam hatinya. Dan ketika yang di dalam hatinya itu berkenan kepada Allah, Allah justru memberikannya jauh lebih besar dari apa yang dia inginkan dalam hatinya. Di dalam hatinya dia menginginkan rumah untuk Tuhan. Di dalam hatinya dia inginkan tempat untuk bersekutu dengan Tuhan. Tapi Allah berikan yang jauh lebih besar, yaitu keturunannya akan menjadi raja-raja. Mahal saudara keinginan hati. Jadi jangan putus asa. Mungkin saudara pikir, terlampau lama saya berdoa saya belum dapat. Waktunya nanti Tuhan akan menyertai semua keinginan hatimu. Dia terikat dengan perjanjiannya. Memang butuh waktu lama dia mengerjakannya itu. Karena dia perlu uji kesetiaan saudara. Dia perlu uji semangat saudara. Apakah semangatmu patah di tengah jalan? Dia perlu uji itu. Maka taruh selalu dalam hatimu apa yang baik dan berkenan kepada Allah. Percayalah Tuhan akan melakukannya melampaui apa yang ada di dalam hati saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Teguhkan firman Tuhan ini dalam hidup kami. Tolonglah jemaat-Mu ya Tuhan, di dalam pergumulan hidup kami. Mungkin kami merasa capek, merasa lelah, seolah janji Tuhan itu masih sesuatu yang jauh dari harapan. Tapi kami percaya sekarang bahwa Engkau terikat dengan perjanjian. Engkau tidak meninggalkan kami, bahkan sayang dengan anak-anak-Mu. Engkau bukan hanya sayang kepada kami, tapi sayang dengan keturunan-keturunan kami. Selama mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau kami bisa bawa keluarga kami, keturunan kami sebagai orang yang takut akan Tuhan, mereka juga akan Engkau sayangi. Dan apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan, Tuhan juga pasti akan sertai dan kabulkan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Teguhkan firman Tuhan ini, supaya hidup kami sekarang, sejak dari hari ini, semakin kuat. Iman kami juga sudah dibaharui oleh Tuhan. Kami akan menjalani pengiringan kami kepada Tuhan dengan satu sukacita, keriangan dari Tuhan, karena Allah baharui iman kami. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkatilah aktivitas mereka hari ke hari, dalam pekerjaan mereka terutama. Tuhan berikan kepada mereka rezeki yang layak untuk mereka terima. Dimanapun mereka berada, dimanapun mereka berkomunitas atau bergaul, pagari hidup kami. Jauhkan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Supaya jangan kami juga tertimpa masalah oleh karena kami salah bergaul. Kami tidak ingin mencari hal yang lain di dalam dunia ini. Kami hanya cukup mencari rezeki kami dengan halal dan mencari Tuhan. Maka pasti Tuhan berkati hidup kami. Sisanya kami tidak ingin mencari hal lain. Karena firman-Mu berkata, kalau kami mendahulukan kerajaan Allah, semua toh akan ditambahkan kepada kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sehat-sehatkan kami selalu. Berkati ya Tuhan jemaat Tuhan ini, walaupun kami ada sebagai komunitas yang kecil, tapi kami ingin kuat dalam kesaksian. Kami kuat di dalam ibadah. Kami kuat di dalam keluarga. Kami kuat ya Tuhan secara kekeluargaan. Kami kuat kesaksian kami lewat kehidupan doa, lewat kehidupan ibadah kami. Orang lain akan bersaksi, akan memiliki kesaksian tentang siapa kami sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sertai kami dalam perjalanan pulang kami, jauh maupun dekat, berkendaraan berjalan kaki Tuhan bersama. Tuhan berikan kami keselamatan, sukacita, kami tiba di rumah kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kumpulkan kami pada jam-jam ibadah sebagaimana yang sudah ditentukan, supaya kami selalu dibaharui dan dibaharui. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati korban-korban mereka, persepuluhan mereka, dan korban-korban lainnya, sebagaimana mereka melakukan karena cinta Tuhan, karena firman Tuhan. Tuhan akan berikan bagian-Mu. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa bersama kita berkata,